Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai aktivitas kita hari ini. Namun kita kembali diingatkan untuk mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk anugerah kehidupan hari ini, di mana kami boleh menikmati persekutuan kami dengan Engkau sebelum kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar menolong kami untuk bergerak, beraktivitas, bertindak dan melakukan apapun berdasarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini pada Jumat 23 Mei 2025 diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak di dunia ini yang dimiliki oleh seseorang sehingga ada banyak orang yang mengaguminya. Apakah karena kepintarannya, kekayaannya, kehebatannya, atau secara fisik kegantengan ataupun kecantikannya, karena jabatannya atau posisinya, karena kebaikan atau tindakannya yang lain, dan sebagainya. Ada banyak hal kadang-kala membuat orang bisa mengagumi kita. Tetapi berdasarkan firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, kita belajar bagaimana ternyata kita mengagumi seorang perempuan atau wanita yang menyentuh jubah Yesus dengan menerobos ada banyak orang. Ia memberanikan dirinya untuk mendekati Yesus untuk membuktikan imannya yang luar biasa bahwa dengan keyakinan, dengan menjamah jubah Yesus, dia yakin dia akan sembuh dari penyakitnya. Itu luar biasa iman yang dimiliki perempuan ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus tidak melihat siapa dan dari mana serta bagaimana latar belakang dari perempuan itu. Yesus hanya melihat yaitu sosok seorang perempuan yang memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dan firman ini mengatakan justru iman perempuan itulah yang menyembuhkan dan menyelamatkannya. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa iman bukanlah sekedar keyakinan bahwa Kristus dapat menyembuhkan atau memulihkan. Tetapi dari perempuan ini kita dapat memahami bahwa dengan iman yang dia miliki, ia bertindak. Di mana dia menembus banyak orang, hanya satu tujuan, untuk menjamah jubah Yesus. Dengan keyakinan yang tadi, kujamah jubah Yesus maka aku akan sembuh. Saudara, implikasinya bagi kehidupan kita adalah kita diajak untuk tidak ragu mendekat kepada Yesus dengan keyakinan bahwa ia mampu menyembuhkan, dia mampu memulihkan, bahkan Tuhan mampu atau sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita dengan berdasarkan kuasanya yang sempurna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita memiliki iman dan keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah ragu dengan segala konsekuensi atau risiko yang ada. Jika kita bertindak dengan iman, maka dipastikan bahwa kita melangkah dengan tepat. Ada saat-saat tertentu, keadaan yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Keadaan yang kita alamin, yang kita hadapin itu sulit kita mengerti dengan logika atau pikiran kita. Tetapi ada juga saat-saat di mana iman kita menuntut kita untuk berani melangkah, melawan ketakutan, keraguan, bahkan segala bentuk resiko yang mungkin akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, resiko apapun
yang kita hadapi atas iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan melihat bahwa di sana kita benar-benar memberikan ruang sepenuhnya, yaitu kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan, dan Tuhan akan melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya, di tengah ketidakmungkinan, tentulah ini tidak mudah. Namun iman yang sejati kepada Tuhan akan melampaui segala ketidakmungkinan itu. Sebab itu, jika kita benar-benar beriman dan tidak akan ada lagi di sana sedikit pun peran logika atau pikiran kita. Firman Tuhan telah mengajarkan kita bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, tetapi segala sesuatu itu bisa mungkin bagi Tuhan. Sebab Tuhan sanggup melakukan apa saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Sang Pencipta, pemilik dan penguasa hidup kita. Dia tidak akan hanya bisa menyembuhkan yang sakit saja, tetapi firman juga sudah mengajar kita bahkan yang mati pun dia bangkitkan. Otoritas sepenuhnya, baik hidup maupun mati, itu ada di tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman tidak hanya tentang kesembuhan dan kebangkitan, tapi dalam setiap situasi hidup yang kita jalani, hendaklah di sana hanya iman yang berbicara. Bagi orang yang beriman bahwa tidak ada situasi atau keadaan hidup yang telah rusak atau hancur yang tidak dapat dikerjakan atau dipulihkan oleh Tuhan. Apapun situasi hidupmu, apapun situasi hidup yang kita alami, tetaplah beriman kepada Tuhan, sebab iman adalah kunci untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui peristiwa kesembuhan perempuan itu, karena imannya yang teguh, mengingatkan serta menguatkan kita untuk terus berpegang teguh kepada iman, yaitu kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Ingatlah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Agar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, tetaplah untuk suka dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Selamat menjalani kehidupan hari ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan serta menguatkan kami orang percaya untuk tetap hidup di dalam iman kami kepada Tuhan. Situasi ataupun keadaan hidup yang kami alami kadang sulit untuk kami mengerti dengan pikiran atau logika kami. Tapi kami percaya bahwa setiap situasi kehidupan yang kami jalanin, semuanya sepengetahuan Tuhan. Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Karena itu ya Bapa, supaya kami dimampukan untuk hidup di dalam iman kami kepada Tuhan. Sebab iman kamilah yang akan menjawab seluruh kesulitan persoalan hidup yang kami hadapi. Sebab kami punya Tuhan yang mampu melakukan apapun. Bapa, terima kasih sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.